anak-anak kelas 6 yang Ibu banggakan. Hari ini mohon maaf ya, materinya agak telat Ibu kirim karena tadi ada kegiatan di sekolah. Baiklah, kita akan mulai materi hari ini, namun sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami, anak-anak kelas 6 sudah siap untuk belajar. Kami mohon Tuhan pimpin kami, tolong kami, persiapkan kami supaya kami bisa menjadi anak yang pintar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa. Haleluya, amin. Baik anak-anak, pada hari ini Ibu harap anak-anak semua sudah siap ya. Nah, ini absennya sudah siap, semua sudah sehat. Dan kita materi pertama bahasa Indonesia. Adapun target pencapaiannya yaitu sudah di KD 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, jadi menggunakan kata tanya yang tepat. Kita mau lihat dulu anak-anak. Yang pertama yaitu menemukan informasi penting dari sebuah teks. Nah, menemukan informasi penting itu dapat kita lakukan dengan membaca. Membaca adalah kegiatan penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Membaca nggak usah terburu-buru, pelan, tetapi kita memahami apa yang kita baca. Kemudian kita juga mampu mengubah teks bacaan menjadi peta pikiran. Nah, teks bacaan yang sudah kita baca, kita jadikan peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran atau peta konsep adalah menjelaskan informasi dengan membuat diagram pertanyaan. Nah, kita lihat di sini. Adapun kata tanya yang mau kita pelajari untuk menemukan informasi penting, mungkin nggak asing lagi ya. Kata tanya apa, menanyakan sesuatu atau hal. Kata tanya siapa, menanyakan orang atau toko. Kata tanya di mana, menanyakan tempat. Kemudian kata tanya mengapa, menanyakan sebab atau alasan. Kapan, menanyakan waktu. Bagaimana, menanyakan proses. Dan berapa, menanyakan jumlah. Perhatikan anak-anak ya. Kita mau lihat di sini dalam teks buku paket halaman 2. Silakan anak-anak buka ya buku paketnya pada halaman 2. Nah, buku paket dan buku LKS bisa diperhatikan ya. Bisa buku LKS itu halaman 2, buku paket juga halaman 2. Nah, kita mau lihat di sini. Nah, ini contoh peta pikiran ya. Ini judulnya di tengah-tengah. Proklamasi kemerdekaan. Kemudian kita lihat di sini. Nah, kita buat yang menggunakan kata tanya apa. Ini contohnya ya. Nah, misalnya di sini pertanyaan apa yang diketik oleh Sayuti Melik? Silakan anak-anak jawab. Apa? Teks proklamasi. Jawabannya itu ada di buku paket atau di LKS halaman 2 ya. Kemudian yang kedua menggunakan kata tanya siapa. Nah, siapa yang memproklamasikan kemerdekaan? Ayo siapa? Ya, IR Soekarno. Jawabannya juga ada ya di buku paket atau LKS. Lanjut, menggunakan kata tanya di mana. Di mana teks proklamasi ditulis? Nah, di mana ditulis? Di rumah siapa? Tadasi Laksamana, Tadasi Maeda. Di sana ditulis di konsep ya. Kemudian kapan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan? 17 Agustus 1945. Mengapa proklamasi adalah peristiwa yang penting? Mengapa? Karena proklamasi ialah apa? Awal kemerdekaan Indonesia, menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat, bangsa yang bebas dari penjajahan. Nah, itu ada di teks ya. Kemudian kata tanya bagaimana? Bagaimana usul Soekarni? Apa yang Soekarni itu usulkan? Bagaimana? Dia mengusulkan kalau yang menandatanganinya adalah IR Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian berapa penyusun teks proklamasi? Berapa orang? Ayo. Berapa orang yang nyusunnya, yang konsepnya? Ada 3. IR Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, jadi dari peta pikiran ini anak-anak bisa menggambarkan arti tema dari proklamasi kemerdekaan dengan menggunakan kata tanya yang tepat, dan jawabannya pun harus ada dalam teks yang dibaca. Paham anak-anak? Ya, kalau nggak paham nanti bisa dicek lagi, dibaca lagi ya.
Nah, kemudian ini tugas kita. Pertama, buku paket tema 2, halaman 40 sampai 41 ya. Di buku paket tema 2, halaman 40 sampai 41, di sana tentang pengibar sangsaka merah putih. Nah, di sana juga bisa dicari apa, mengapa, dan juga siapanya. Nah, kemudian di LKS halaman 15 dan 16. Nah, halaman 15 dan 16 juga anak-anak mengerjakan ya. Di LKS kalau nggak muat boleh di buku tulis. Nah, kemudian semua dibaca dengan teliti ya. Karena apa? Masih berkaitan dengan mapel IPS kita. Baik anak-anak, IPS kita pada KD 3.4 dan 4.4 tentang upaya dan makna proklamasi kemerdekaan. Kita mau lihat bersama-sama apa itu proklamasi. Proklamasi adalah sebuah peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Artinya apa? Peristiwa yang sudah mengubah kehidupan bangsa menjadi kehidupan bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kemudian IR Soekarno memproklamasikan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini kita masuk anak-anak ya. Makna penting proklamasi itu ada 5. Yang pertama, sebagai titik puncak perjuangan bangsa. Nah, apa yang dimaksud sebagai titik puncak perjuangan bangsa? Titik puncak perjuangan bangsa di sini artinya proklamasi kemerdekaan itu merupakan hasil perjuangan para pahlawan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dari Sabang sampai Merauke bersatu untuk memerdekakan bangsa Indonesia sehingga menjadi bangsa yang merdeka. Yang kedua, sebagai tonggak sejarah bangsa Indonesia. Apa artinya? Nah, dulu sebelum merdeka, bangsa ini merupakan bangsa yang dijajah, yang menderita, yang hidup dalam tekanan penjajahan. Tapi ketika sudah membacakan proklamasi, semua itu tinggallah sebuah sejarah dan Indonesia bangkit menjadi bangsa yang merdeka. Sebagai perjuangan, sebagai negara baru. Apa artinya? Indonesia ini anak-anak negara yang dibangun oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat oleh rakyat. Artinya di sini Indonesia menjadi negara mandiri yang tidak bergantung dengan negara lain. Dulu sebelum kita merdeka, kita bukanlah sebuah negara yang satu, terdiri dari pulau-pulau yang banyak. Bisa saja masing-masing pulau memerdekakan dirinya sendiri. Tapi negara Indonesia malah bersatu, kita bersatu padu untuk bangkit bersama-sama menuju kemerdekaan. Selanjutnya pengakuan kepada negara luar. Dulu sebelum merdeka, mana ada orang yang menganggap Indonesia ini negara yang hebat, negara yang kuat, yang mampu berjuang. Semua datang hanya untuk mengambil hasil kekayaan Indonesia. Tetapi ketika sudah merdeka, Indonesia diakui, diumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia negara yang merdeka dan sanggup melawan penjajah. Nah, pengakuan dari negara Indonesia ini merupakan pengakuan de facto, dan pengakuan dari negara lain itu disebut pengakuan de jure. Yang terakhir, proklamasi ini menaikkan martabat bangsa. Artinya apa? Harga diri bangsa. Yang dulunya kita hidup dalam tekanan penjajahan, karena kita sudah merdeka, kita hidup sebagai bangsa Indonesia yang merdeka, yang memiliki harga diri yang tinggi. Sekarang anak-anak kita mau melihat di sini pejuang-pejuang kemerdekaan. Siapa saja sih? Pertama, IR Soekarno. Siapa dia? Dia adalah orang yang menyusun teks proklamasi bersama Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta, dan juga menandatangani bersama Muhammad Hatta, dan ia juga yang membacakan teks proklamasi, dan dia juga sebagai Presiden RI yang pertama. Kemudian Dr. Andos Muhammad Hatta. Siapa dia? Dia wakil presiden pertama, Bapak Koperasi Indonesia. Nah, Ahmad Subarjo adalah seorang Menteri Luar Negeri pertama atau salah seorang golongan tua yang ikut berperang dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian Laksamana Tadashi Maeda. Siapa dia? Dia seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau orang Jepang yang membantu kemerdekaan RI
dengan rumahnya dijadikan sebagai tempat untuk mempersiapkan konsep proklamasi. Sukarni, siapa dia? Seorang tokoh pemuda yang gigih melawan penjajah. Ia mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Fatmawati, nah siapa dia? Dia yang menjahit bendera pusaka sang saka merah putih pertama yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegasan Timur nomor 56. Ia juga istri dari Presiden Soekarno. Yang terakhir Sayuti Melik di sini. Tokoh pemuda yang berperan dalam kemerdekaan, ia yang mengetik teks proklamasi. Nah, anak-anak, selain ada 7 pejuang ini, juga ada 3 orang lagi. Mereka ialah pasukan pengibar bendera pertama merah putih. Dia adalah Abdul Latif Hendraningrat, pengibar bendera yang memegang bendera ya nak ya. Suhud Sastro Kusumo, penggerek bendera yang menarik tali bendera. Kemudian SK Trimurti, dia adalah istri Sayuti Melik yang membawakan bendera. Jadi sampai hari ini makanya kita kenal 3 orang ya. Pasukan pengibar bendera, penggerek, pengibar, dan juga yang membawakan bendera. Sehingga 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan di tengah-tengah. Karena kita mengikuti pengibar bendera yang pertama kali pada waktu itu. Kemudian tugas kita di sini ada 4 ya anak-anak ya. Yang pertama, sebutkan 5 makna penting proklamasi. Yang kedua, siapa saja pejuang-pejuang proklamasi. Kemudian ketiga, siapa pasukan pengibar bendera RI yang pertama. Yang keempat, tuliskan dan hafalkan isi proklamasi. Boleh dihias yang rapi dan ditempel atau digantung di meja belajarnya ya. Nanti pada saat Ibu video call, mungkin di minggu-minggu ini atau minggu depan, Ibu akan tanya, tunjukin mana teks proklamasi yang sudah kalian buat, di mana kalian tempel. Ibu tanyakan nanti ya, dan anak-anak siap memperlihatkannya. Baik anak-anak, demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk materi hari ini. Berkati kami supaya materi ini menjadi bekal dan juga berkat untuk anak-anak kami semua. Kami mau selesai belajar Tuhan. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.